Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Wagiran M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati pula teman-teman semua. Di sini saya Sedi Buwono selaku moderator dari kelompok 1B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asesmen diagnostik. Adapun kelompok kami beranggotaan yang pertama ada Salimah Asal-Lestari, Syafi Nur Maulidia, Rida Febrianti, Setiadi Buwono, dan Najwa Faradila. Untuk para pemateri bisa langsung memaparkan materi saja. Baik, terima kasih. Yang pertama, ada pengertian asesmen. Menurut Hartati, tahun 2018, asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, menurut Rahman, pada tahun 2017, asesmen memiliki terminologi khusus guna mendeskripsikan aktivitas yang dikerjakan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari para peserta didik. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa asesmen adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk meningkatkan kejelasan guna membuat keputusan selanjutnya. Kemudian, pengertian asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Asesmen diagnostik digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Oke, langsung lanjut aja untuk presentasi selanjutnya. Langsung. Baik, selanjutnya tujuan asesmen diagnostik. Tujuan asesmen diagnostik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan non-kognitif dan yang kedua ada tujuan asesmen kognitif. Yang pertama tujuan asesmen non-kognitif yaitu untuk memahami ketidakstabilan psikologis dan sosio-emosional peserta didik. Yang kedua ada untuk memahami status peserta didik di rumah. Yang ketiga, memahami kondisi keluarga peserta didik. Yang keempat, memahami tentang latar belakang sosial peserta didik. Dan yang terakhir, untuk memahami minat belajar dan gaya belajar peserta didik. Oke, langsung aja untuk Rida, langsung memaparkan materinya. Baik, selanjutnya tujuan asesmen kognitif bertujuan untuk yang pertama, penentuan keterampilan seorang peserta didik. Yang kedua, pembelajaran khusus sekolah didorong pada tingkat yang sesuai dengan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, organisasi pengajaran atau pengajaran untuk peserta didik dengan kemampuan rata-rata. Oke, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis asesmen diagnostik. Yang pertama ada asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Asesmen kognitif yaitu asesmen untuk meningkatkan kemampuan dan karakter persalinan. Hal ini terkait dengan hasil akhir peserta didik. Untuk asesmen kognitif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yang pertama yaitu sebuah metode untuk mengevaluasi proses, pemahaman peserta didik, kebutuhan peserta didik, dan persyaratan peserta didik sepanjang tahun. Yang B, penilaian formatif merupakan umpan balik yang sangat mengutamakan pada etika. Yang C, penilaian sumatif bagi peserta didik memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan untuk membantu peserta didik mengidentifikasi potensinya. Yang D, penilaian sumatif bagi sekolah dan pendidik dimungkinkan untuk memberikan informasi yang cukup tentang peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian formatif dapat dilakukan oleh pendidik, peserta didik, ataupun bahkan peserta didik sendiri. Yang kedua, asesmen sumatif atau jumlah. Yang pertama, yaitu A, metode penilaian dilakukan pada akhir pembelajaran. B, tes sumatif terus-menerus mengangkat isu ini sedemikian rupa sehingga terus-menerus mempengaruhi jumlah kinerja peserta didik selama proses pembelajaran. Yang C atau yang terakhir sebagai umpan balik untuk ulasan akhir ringkasan
digunakan untuk mengelola dan meningkatkan tingkat kegiatan belajar peserta didik, digunakan guru dan sekolah untuk mendiskusikan rencana mereka untuk proyek selanjutnya. Jenis-jenis asesmen sumatif sendiri yaitu yang A, laporan tidak tertulis, diskusi tentang teater sekolah, produksi, pertunjukan, dan ujian lisan. B, laporan tertulis, mengikuti misrefleks, buku harian, esai, poster tujuan. Yang selanjutnya yang kedua ada asesmen non-kognitif, yaitu asesmen yang digunakan untuk yang pertama kestabilan mental dan sosioemosional, yang kedua kegiatan peserta didik belajar di rumah, yang ketiga kerjasama antar kelompok masyarakat dan organisasi peserta didik, dan yang keempat yaitu gaya belajar, karakter, dan minat peserta didik. Langkah-langkah tersebut yaitu untuk seperti persiapan, penegakan, dan pengawasan. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Selanjutnya ada tahapan asesmen diagnostik, yaitu yang pertama ada tahapan asesmen diagnostik kognitif yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tahapan persiapan itu seperti A, membuat jadwal pelaksanaan asesmen, kedua, menganalisis laporan hasil belajar atau rapat peserta didik tahun sebelumnya, tiga, mengidentifikasi materi asesmen sesuai KD yang akan diajarkan, empat, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang digunakan antara lain yaitu tes tertulis, lisan, dan atau keterampilan dan observasi. Yang kelima, bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek berupa seperti latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan peserta didik atau sekolah. Yang keenam, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Yang ketujuh, hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang B, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan berisi kegiatan peserta didik mengerjakan instrumen asesmen. Instrumen tersebut dikerjakan oleh seluruh peserta didik baik dalam kondisi luring maupun daring. Yang C yaitu tahap tindak lanjut. Yang pertama, mengelola hasil asesmen yang telah diberikan. Yang kedua, menghitung rata-rata perolehan kompetensi peserta didik berdasarkan nilai dalam kategori yaitu paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum melakukan pembelajaran baru. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengulang proses yang sama di setiap pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahapan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu ada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tahap persiapan meliputi yang pertama, pendidik menyiapkan instrumen asesmen berupa gambar untuk mendukung emosi atau suasana hati peserta didik. Yang kedua, pendidik membuat daftar pertanyaan yang dihubungkan dengan instrumen asesmen yang telah disiapkan. Yang B, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diisi dengan kegiatan peserta didik mengisi pertanyaan yang telah diberikan dengan cara mengekspresikan perasaan selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah melalui lisan, tulisan, maupun visual. Yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut, yaitu yang berisi menganalisis ekspresi emosi peserta didik, mengidentifikasi emosi peserta didik yang negatif, kemudian mengajak diskusi secara personal atau melibatkan orang tua jika diperlukan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengulang proses yang sama di setiap pembelajaran. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Langsung bisa di... Baik, setelah pemaparan dari pengertian, tujuan, dan jenis-jenis serta tahapan dari asesmen diagnostik, dapat disimpulkan bahwa asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif yang masing-masing memiliki tujuan tersendiri. Karakteristik asesmen kognitif meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif jumlah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu saja presentasi dari kelompok 1B, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.